Anda telah mengunduh podcast yang dipaparkan oleh Pendeta Dr. Erastus Sabdono ini dari truth.id/voice. Selamat mendengarkan podcast ini. Shalom saudara sekalian, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kebenaran hari ini 14 Maret berjudul Arus Kebenaran Tuhan. Untuk merubah cita rasa lidah ada dua hal yang dilakukan. Pertama, pengetahuan mengenai kesehatan berkenaan dengan apa yang kita konsumsi. Misalnya kadar kolesterol pada berbagai jenis makanan yang biasa dikonsumsi. Ya, jadi misalnya kita mengerti bahwa ini berkadar kolesterol tinggi, ya, atau ini berkadar gula tinggi, ya. Kalau seorang yang kena diabetes kan bisa mati gara-gara itu, saudara. Yang kedua, komitmen untuk tidak mengkonsumsinya atau merubah pola makan dan gaya hidup. Ketika memahami pengetahuan mengenai nutrisi dan kesehatan, kita mulai mengerti terhadap berbagai jenis makanan yang harus pantang. Mindset kita diubah. Kita memandang beberapa jenis makanan yang dulu merupakan makanan favorit sekarang menjadi seperti racun di mata kita. Mulai ada penolakan dalam diri kita terhadap makanan tertentu. Kalau suatu kali harus mengkonsumsinya, ada perasaan tidak nyaman, walau lidah merasakan lezat, tapi ada ketidaknyamanan di dalam hati. Nah, penolakan tersebut harus diteguhkan oleh komitmen untuk tidak mengkonsumsinya secara permanen atau secara berkesinambungan. Sekali lagi, misalnya kalau seorang memiliki riwayat diabetes mellitus, ya, diabetes penyakit gula, ya, lalu dia tahu makanan itu mengandung kadar gula tinggi, jangan makan. Dengan pengetahuan yang ada, melihat makanan tersebut maksudnya yang dulu favorit sekarang seperti racun, karena bisa membunuh. Ya, dengan komitmen maka kita tidak akan mengkonsumsinya. Dan lama-lama lidah kita juga menolak, saudara. Sama seperti rokok, ya. Harus tahu ini rokok ini membunuh. Lalu punya komitmen, ya. Jangan merokok. Nanti lama-lama dia tidak bisa merokok lagi. Ya, udah robah itu selera merokoknya. Jadi batuk-batuk, pusing, pahit gitu kalau mencoba merokok. Komitmen atau tekad mengikuti Yesus dengan meninggalkan dunia harus diperbarui setiap hari. Sampai suatu hari, seseorang berhasil untuk tidak mengkonsumsi sama sekali makanan yang memang tidak boleh dimakan. Atau kalau dalam analoginya, sampai kita tidak mengingini dunia. Oh, ini luar biasa. Saya merasakan hal ini luar biasa, saudara. Merdeka. Ya, walaupun belum sempurna, tapi ketika kita sudah mulai tidak mengingini dunia, ya puas dengan apa yang kita miliki, kita merasakan kemerdekaan dan kebahagiaan. Yang tidak bisa kita bagikan kepada orang lain, kecuali orang itu harus mengalami sendiri. Saudaraku sekalian yang kasih, langkah-langkah seperti ini telah berhasil dilakukan oleh banyak orang dari berbagai kalangan dan agama. Ini nggak soal makan minum, ya. Demi kesehatan mereka ingin memiliki dan demi panjang umur mereka berani berpantang untuk makan makanan tertentu. Hal ini menunjukkan bahwa memang tidak mudah untuk memiliki kesehatan dan panjang umur di bumi. Nah, analogi ini atau paralel dengan merubah cita rasa jiwa yang biasa mengkonsumsi keindahan dunia. Rasa puas dan bahagia memiliki berbagai fasilitas. Kesukaan dipuji dan dihormati manusia lain. Dan menikmati nafsu daging yang tidak sesuai dengan norma kesucian Tuhan. Ini tidak mudah disingkirkan dalam hidup kita. Tidak mudah. Cita rasa jiwa terhadap dunia membuat seseorang tidak memiliki hati mengasihi Bapa. Nah, ini bahaya kan? Ini kan bahaya. Tidak mengasihi Bapa berarti tidak menghormati Dia. Siapapun orang Kristen seperti ini tidak akan diterima di kemah abadi dalam kerajaannya. Mengerikan. Nah, mereka membinasakan dirinya sebab berlaku kurang ajar terhadap Allah. Inilah orang-orang Kristen yang sebenarnya tidak percaya kepada Yesus. Sebab kalau seorang mengaku percaya kepada Yesus dan mengaku tinggal dalam Dia, ini berarti hidup dalam persekutuan dengan Tuhan Yesus.
mengenakan cara hidup Tuhan Yesus. Dan orang-orang seperti ini, wah, pasti mengasihi Bapa. Hidup seperti Yesus hidup berarti taat kepada kehendak atau keinginan Bapa sebagai sikap hormat kepada Dia. Bagaimanapun akhirnya setiap individu harus menentukan apakah akan terus terhanyut oleh arus dunia dengan mengikuti jalannya dunia atau hanyut oleh arus kebenaran Tuhan dengan mengikuti jalan Tuhan. Dua arus ini masing-masing memiliki pusat pusaran. Semakin jauh dari pusat pusaran, arusnya lemah dan dua arus tersebut bersinggungan satu sama lain. Jadi kalau seseorang ada di pusat pusaran kebenaran, dia tidak akan tertarik oleh dunia. Tapi kalau orang ada di pusat pusaran dunia, dia tidak akan bisa tertarik kepada Tuhan. Kalau seorang semakin masuk pusat pusaran salah satu arus, maka semakin tidak dapat diseret keluar. Kalau seorang masuk pusat pusaran dunia, ia tidak akan kembali kepada arus pusaran Tuhan atau sebaliknya. Saudaraku sekalian, perlu diwaspadai bahwa arus dunia ini sangat kuat. Bagai banjir bandang yang menyeret semua yang ada di sekitarnya. Faktanya memang lebih banyak orang terseret oleh arus dunia yang membawanya menuju kebinasaan daripada terseret oleh arus Tuhan. Hendaknya kita tidak berpikir dangkal seakan-akan kalau sudah bergereja atau beragama berarti tidak terseret oleh arus dunia lain. Dalam kelicikan hati manusia ada orang-orang yang merasa bahwa dirinya sudah dibawa arus Tuhan karena melakukan berbagai aktivitas gerejani. Hal mana tidak dilakukan oleh orang yang telah meninggalkan Tuhan, yaitu mereka yang telah terbawa arus dunia. Nah ini saudaraku sekalian. Apalagi kalau membandingkan diri mereka dengan orang-orang yang melakukan berbagai pelanggaran moral, maka orang-orang Kristen tersebut sudah merasa ada di arus Tuhan. Padahal dia masih di arus dunia. Hanya bedanya dia tidak melakukan pelanggaran moral aja. Jadi dalam kelicikan hati manusia ada orang-orang yang merasa bahwa dirinya sudah dibawa arus Tuhan. Karena melakukan berbagai aktivitas gereja, ada kegiatan pelayanan, ya. Hal mana tidak dilakukan oleh orang-orang di luar gereja. Apalagi kalau membandingkan dirinya dengan orang lain, dia merasa dirinya lebih bermoral. Ya, dia merasa sudah ada di pusat pusaran Tuhan. Aduh, saudara, padahal dia masih di pusaran dunia karena mencintai dunia. Saudaraku sekalian, sesungguhnya kegiatan gereja, jabatan aktivis gereja, jabatan majelis, bahkan pendeta, bukanlah jaminan kalau mereka tidak terbawa arus dunia. Apakah seseorang terbawa salah satu arus dapat dikenali dari cara berpikirnya. Kalau seseorang tidak memfokuskan diri pada kehidupan yang akan datang, berarti sudah terbawa arus dunia ini. Orang yang memfokuskan diri pada kehidupan yang akan datang, langit baru, bumi baru, itu orang yang tidak akan terbawa arus dunia. Oleh sebab itu satu prinsip penting yang saya mau bagikan kepada saudara adalah kalimat ini, aku mau pulang. Bangun pagi, katakan aku mau jadi orkestra yang indah di telinga Allahku. Yang kedua, aku mau pulang. Banyak orang berkeadaan seperti maksud saya banyak orang berkeadaan salah. Mereka merasa bahwa mereka sedang ada di dalam pusat pusaran Tuhan, sedang dalam situasi menjadi anak Tuhan yang baik, dan kalau mati mereka yakin bisa masuk surga. Padahal mereka tidak berkeadaan berkenan di hadapan Allah. Mereka merasa sedang dalam perjalanan menuju garis finish yang benar, padahal mereka telah jalan ke arah finish yang salah. Orang-orang seperti ini biasanya membuat hidupnya bagaimana indah berbunga-bunga dengan landasan keindahan dunia dan fasilitasnya. Mereka orang-orang yang sebenarnya malang sekali, saudaraku. Tidak kenal siapa dirinya. Jangan sampai ini terjadi atas saudara. Masuklah pusat pusaran Tuhan. Minta pimpinan Roh Kudus, saudara akan bisa mengalaminya. Sola Gracia. Apakah Anda telah selesai dengan diri Anda sendiri di hadapan Allah? Apakah yang dimaksud selesai dengan diri sendiri secara konkret?
Temukan jawabannya dalam seminar Selesai dengan Diri Sendiri di Hadapan Allah yang dibawakan oleh Bapak Pendeta Dr. Erastus Sabdono pada Sabtu 21 Maret 2020 pukul 8.30 sampai 13 di Function Hall Mall Arta Gading, lantai 5. Anda akan diberkati melalui pelayanan seminar ini. Sampai bertemu, Tuhan Yesus memberkati.